Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi pada video Ibu kali ini. Di sini Ibu akan membahas tentang usaha, gaya, gerak, dan energi. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Eliana Fadifatul Nurlia dengan NIM 014 dari Prodi PGMI 3A. Jadi seperti yang sudah Ibu bilang tadi, di sini kita akan membahas usaha, gaya, gerak, dan energi. Yang pertama yaitu tentang usaha. Usaha dalam sudut pandang ilmu fisika mempunyai arti di mana sebuah benda berpindah tempat karena pengaruh gaya yang searah dengan perpindahannya. Perlu diperhatikan, kita tidak boleh mengasosiasikan pemahaman kata usaha dalam kehidupan sehari-hari dengan istilah usaha dalam fisika, walaupun ada kemiripannya. Sebagai istilah usaha, yang dilakukan suatu gaya didefinisikan sebagai hasil kali skala vektor gaya dan vektor perpindahan benda, atau hasil kali komponen gaya yang searah dengan perpindahan benda dengan besar perpindahan benda. Perlu diperhatikan bahwa perpindahan bendanya tidak harus disebabkan oleh gaya tadi. Maka dapat disimpulkan, usaha yang dilakukan sama dengan hasil kali antara gaya dan perpindahannya. Secara matematis dapat dituliskan dengan rumus W sama dengan S dikali F, di mana W melambangkan usaha dengan satuan Joule atau Nm dan F sebagai gaya dengan satuan N dan S sebagai perpindahan dengan satuan S. Selanjutnya, usaha yang dilakukan oleh gaya tetap atau besar maupun arahnya didefinisikan sebagai hasil perkalian antara perpindahan dengan komponen gaya pada arah perpindahan tersebut. Contohnya, ibaratkan seorang menarik kotak pada bidang dengan tali membentuk sudut X terhadap horizontal, sedangkan gaya membentuk sudut X terhadap perpindahan. Hal tersebut menunjukkan gaya tarik pada sebuah benda terletak pada bidang horizontal hingga benda berpindah sejauh sepanjang bidang tersebut. Jika gaya tarik tersebut dinyatakan dengan gaya membentuk sudut X terhadap arah perpindahan benda, dalam konsep fisika tersebut ada usaha apabila resultan gaya tetap dan ada perpindahan pada arah garis kerja gaya. Misalnya, ada sebuah motor yang tidak melakukan usaha karena masih statis di tempat meskipun mesinnya telah dihidupkan. Jika sepeda motor telah dikendarai menempuh perpindahan dan selama itu ada resultan gaya tetap, dikatakan sepeda motor melakukan usaha. Akan tetapi, bila dikendarai dengan kelajuan tetap, akan terjadi perpindahan, dikatakan sepeda motor tidak melakukan usaha, karena resultan gaya bernilai nol dan tidak ada perubahan energi kinetik. Sedangkan usaha dalam sudut pandang Al-Quran telah ditafsirkan oleh Al-Muyassar dalam Quran Surat Al-Isra ayat 19 menjelaskan, dan barang siapa mempunyai tujuan beramal solih untuk mendapatkan pahala di akhirat yang kekal abadi, dan dia bersungguh-sungguh dalam usaha, taat serta beriman kepada Allah, maka mereka itulah orang-orang yang amal solihnya diterima dan tersimpan bagi mereka di sisi Tuhan mereka, dan mereka akan memperoleh balasan atas amal tersebut. Tahukah anak-anak, konsep usaha ternyata juga dijelaskan dalam Quran Surat An-Najm ayat 39 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa alla isa lil insani illa ma sa'a, yang memiliki arti dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Konsep usaha pada ayat ini memberikan pedoman, jika kita menghendaki sesuatu hal, maka kita seharusnya mencoba untuk mencapai. Jika kita menghendaki suatu hal, maka kita harus berusaha untuk mencapainya. Yang kedua yaitu gaya. Pengertian gaya adalah suatu besaran yang menyimpulkan gerakan, tarik-menarik, ataupun dorongan yang mengakibatkan suatu benda bergerak. Gaya yang diberikan kepada suatu benda akan memiliki arah dan percepatan yang berbeda-beda. Rumus gaya, hukum Newton 1.
Benda cenderung semua mempertahankan keadaannya, atau benda diam tetap diam dan benda yang bergerak tetap bergerak dengan kecepatan konstan. EF sama dengan 0. Hukum 2 Newton sebagai berikut. Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik massa benda. Dengan rumus sigma F sama dengan MA, di mana F sebagai resultan gaya dengan satuan Newton, M sama dengan massa benda dengan satuan kilogram, A sama dengan percepatan benda dengan satuan Newton atau kilogram. Yang ketiga ada hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton menyatakan jika his lerle memberikan gaya pada sirin benda atau daya aksi, Hisleilum akan mendapatkan gaya yang sama besar, tetapi arahnya berlawanan atau gaya reaksi. Dengan gaya Hislin memberikan gaya aksi dan reaksi tersebut memiliki besar yang sama, tetapi berlawanan arah dan bekerja pada oksi benda yang berbeda. Sebagai contoh, The Farm dapat berenang di dalam laut karena kaki dan tangan penyelam mendorong algis belakang atau gaya aksi, sehingga badan penyelam terdorong ke depan sebagai gaya reaksi. Lalu yang ketiga ada gerak. Gerak mempunyai banyak ragam dan bentuk. Gerak biasanya didefinisikan sebagai pergeseran suatu objek dari satu titik ke titik yang lain. Juga bisa dianggap sebagai suatu gerak jika gerak biasanya didefinisikan sebagai suatu gerak jika konstituen suatu objek dan bukan objek itu sendiri berubah kedudukannya seperti perputaran pada suatu kincir angin. Gerak sendiri merupakan karakteristik hakiki dari semua atom. Gerakan itu abadi. Segala sesuatu dalam alam semesta dapat dihitung bila dipandang dari segi distribusi atom-atom yang bergerak sendiri atau yang bergerak dalam ruang-ruang yang kosong. Dan yang terakhir yaitu energi. Pengertian energi dari sudut pandang fisika yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau usaha Satuan energi dalam sistem internasional adalah joule. 1 joule setara dengan 0,24 kalori. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Yang terjadi adalah perubahan suatu bentuk energi ke bentuk lainnya. Misalnya, energi mekanik diubah menjadi energi listrik pada air terjun. Adapun macam-macam energi antara lain yaitu energi mekanik, energi panas, energi listrik, energi kimia, energi nuklir, energi cahaya, dan energi suara. Dalam kehidupan sehari-hari, energi banyak kita temukan dalam berbagai bentuk. Bentuk-bentuk energi antara lain, yang pertama, energi bunyi. Bunyi termasuk energi karena bunyi memiliki kemampuan untuk melakukan usaha. Yang kedua, energi cahaya, di mana energi cahaya tersebut mampu mengubah tempat yang gelap menjadi terang. Yang ketiga, energi kimia, di mana energi kimia adalah energi yang terkandung dalam zat-zat kimia seperti makanan, bahan bakar minyak atau BBM, baterai, dan aki. Selanjutnya, energi listrik, di mana energi yang dihasilkan oleh muatan listrik yang berpindah atau bergerak. Selanjutnya, ada energi kalor. Energi kalor adalah energi yang ditimbulkan akibat atom benda saling bertumbukan. Dan yang terakhir adalah energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang disebabkan oleh adanya reaksi inti atom atau nuklir. Selanjutnya adalah jenis-jenis energi. Energi dibagi menjadi 3 jenis yaitu energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Yang pertama, energi potensial. Energi potensial dapat didefinisikan sebagai energi yang dimiliki benda karena kedudukannya terhadap permukaan bumi. Energi potensial memiliki rumusan sebagai berikut. EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP adalah energi potensial dengan satuan J atau Joule,
M adalah massa dengan satuan kilogram, G adalah potensi gravitasi dengan satuan M per S kuadrat, dan H sama dengan ketinggian dengan satuan meter. Yang kedua ada energi kinetik rotasi, dapat dijelaskan sebagai sebuah energi yang terkandung di dalam sebuah objek dan dalam keadaan berputar. Energi kinetik taslansi merupakan sebuah energi yang terkandung serta dimiliki oleh suatu benda yang sedang mengalami gerak garis lurus. Energi kinetik memiliki rumusan sebagai berikut. EK sama dengan M kali F kuadrat, di mana EK sama dengan energi kinetik dengan satuan Joule, M sama dengan massa dengan satuan kilogram, dan F adalah kecepatan dengan satuan M per S. Dan jenis energi yang terakhir adalah energi mekanik, di mana energi mekanik ini dimiliki oleh benda karena gerak dan kedudukannya atau posisi. Energi mekanik yang bergerak dan mengalami perubahan posisi merupakan jumlah gabungan dari energi kinetik dan energi potensial. Gabungan dari dua energi tersebut selalu memiliki nilai yang tetap. Sehingga oleh karena itu, energi mekanik dapat dirumuskan sebagai berikut. EM sama dengan EP ditambah EK, di mana EM adalah energi mekanik dengan satuan Joule, EP adalah energi potensial dengan rumusan M kali G kali H, dan EK adalah energi kinetik dengan rumusan setengah M kali F kuadrat. Tahukah anak-anak bahwa setiap saat manusia memerlukan energi yang sangat besar untuk menjalankan kegiatannya sehari-hari, baik untuk menjalankan kegiatan jasmani maupun kegiatan rohani. Mulai dari berpikir, bekerja, dan belajar, itu semua memerlukan energi yang sangat besar. Kita membutuhkan kalor yang besar setiap harinya untuk melakukan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita memerlukan makanan untuk dikonsumsi agar menghasilkan energi. Dengan demikian, tubuh kita akan cukup energi untuk melakukan kegiatan-kegiatan dan untuk menjaga kesehatan. Anak-anak, selanjutnya kita akan memasuki sesi latihan soal, di mana Ibu akan memberikan soal mengenai energi. Soalnya yaitu, Fitri menjatuhkan batu yang masanya 4 kg dari sebuah gudang yang tingginya 50 meter. Hitunglah energi kinetik batu tersebut pada ketinggian 15 meter di atas tanah. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan. Yang pertama kita mencari yang diketahui terlebih dahulu. Di sini yang pertama diketahui adalah massanya dengan besaran 4 kg. Massa dilambangkan oleh huruf M. Yang diketahui yang kedua yaitu tingginya. Tinggi dilambangkan oleh huruf H, di mana H yang pertama adalah 50 meter dan H yang kedua adalah 15 meter. Kemudian kita mencari yang ditanya. Yang ditanya dari soal tersebut adalah energi kinetik. Masuk pada cara menjawabnya yaitu EM1 sama dengan EM2. EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. M kali G kali H1 ditambah 0 sama dengan M dikali G kali H2 ditambah EK2. 4 dikali 10 dikali 50 ditambah 0 sama dengan 4 dikali 10 dikali 15 ditambah EK2. 2000 sama dengan 600 ditambah EK2. EK2 sama dengan 2000 dikurangi 600. Karena 2000 ini dimajukan ke depan sini, jadi tandanya diganti menjadi tanda kurang, sehingga menghasilkan EK2 1400 Joule. Baik anak-anak, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.